Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 yang bernama Zia Ivan Bustami dari kelas PAIN Ponorogo akan berpresentasi, di mana terdapat 3 konsep sekuense, yaitu sekuense menurut kebutuhan, sekuense menurut makro, dan sekuense mikro. Dalam proses sekuense, para pengembang kurikulum harus memperhatikan tingkat kedewasaan dari siswa tersebut, latar belakang pengalaman siswa, tingkat kematangan dan ketertarikan atau minat siswa, serta tingkat kegunaan dan kesukaran materi pelajaran. Jadi lebih mudahnya sekuense itu bagaimanakah kita dapat mengaplikasikan materi tersebut sesuai dengan siswa itu. Di antara faktor-faktor yang turut menentukan sekuense dalam pengembangan kurikulum tersebut adalah tentunya sesuai pelajaran yang cocok pada muridnya, yaitu faktor ke-1 kematangan anak, kedua latar belakang pengalaman atau pengetahuan anak, yang ketiga tingkat intelijensi anak atau IQ-nya, yang keempat minatnya anak, dan kelima kegunaan bahan. Sedangkan dari segi pendekatan bahan materi ajar atau bisa dipahami dengan pelaksanaan mengaplikasikan sekuense itu sendiri kepada anak atau siswa yang tepat, itu ada 2, yaitu 1 faktor menentukan bahan pelajaran untuk kelas-kelas tertentu, yang kedua menyesuaikan bahan pelajaran dengan taraf perkembangan anak yang tepat. Jadi jika perkembangan anak itu jika umurnya masih TK, maka sebaiknya kita juga tidak terlalu membebani pelajaran yang banyak, tetapi lebih kepada mengajak bermain kepada anak supaya anak tersebut lebih cepat pertumbuhan motoriknya juga. Ya, sekian, seperti itulah presentasi dari kelompok 14 tentang skope dan sekuense pengembangan kurikulum. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang pengertian skope dan sekuense dalam pengembangan kurikulum. Pertama, saya akan menjelaskan tentang skope. 1. Pengertian skope. Apa yang dimaksud dengan skope itu? Skope adalah suatu ruang lingkup keseluruhan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa yang sudah berbentuk bidang studi. Misal bidang studi IPA untuk SMP biologi yang diperinci menjadi pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang mengandung ruang lingkup bahannya sendiri. Jadi pengertian skope lebih condong kepada sesuatu apakah yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya, atau bahan ajar apakah yang diberikan oleh guru yang cocok untuk taraf muridnya itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah menentukan skope dalam sebuah kurikulum, yakni seperti
Jadi menentukan skop dalam kurikulum itu pengertiannya lebih kepada sesuatu pelajaran atau materi apakah yang cocok diberikan kepada seorang murid dari seorang guru. Jadi ada beberapa faktor menentukan skop dalam kurikulum yang tepat. Di antara problem-problem menentukan skop yang tepat itu yaitu seperti semakin bertambah luasnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, dari segi kurikulum yang diberikan oleh seorang guru tersebut pada murid atau yang ditetapkan oleh negara sendiri masih belum bersifat pasti atau masih selalu berganti-ganti. Yang ketiga adalah juga dari segi murid itu sendiri yang rata-rata tidak semuanya pintar, tapi terkadang ada yang mempunyai IQ yang rendah. Selanjutnya poin yang ketiga adalah kriteria penentuan bahan pelajaran yang tepat. Di antaranya yaitu seperti bahan pelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, bahan pelajaran dipilih karena dianggap berharga sebagai warisan generasi lampau. Yang ketiga, bahan pelajaran dipilih karena berguna untuk menguasai suatu disiplin. Kemudian poin yang keempat adalah prosedur menentukan bahan pelajaran. Jadi ada beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk menentukan sebuah materi yang tepat. Di antaranya yaitu yang pertama, prosedur menerima otoritas para ahli. Jadi sebelum menentukan sebuah materi atau kurikulum, biasanya seorang yang menentukan kurikulum tersebut menerima masukan-masukan dari para ahli supaya materi yang diberikan kepada siswanya itu bisa tepat. Kedua, prosedur eksperimental. Pengertiannya adalah apa prosedur eksperimental tersebut? Prosedur eksperimental adalah prosedur untuk menentukan materi yang tepat dengan cara meneliti materi yang diberikan pada muridnya apakah materi tersebut serasi atau tidak, supaya prosedur tersebut bisa mengenai sasaran dengan tepat. Jadi intinya itu menentukan materi melihat dari siswanya, seperti apakah yang cocok materi untuknya. Selanjutnya adalah sekuense dalam pengembangan kurikulum. Apakah yang dimaksud sekuense? Sekuense itu kalau skope itu lebih kompleks pada sesuatu apa yang cocok untuk diberikan kepada seorang siswa, maka sekuense itu adalah kapan dan di mana pokok-pokok dari materi bahasan atau materi-materinya itu bisa diaplikasikan kepada seorang mahasiswa, atau lebih tepatnya di dalam pelaksanaan materinya kepada mahasiswa itu benar. Lebih jelasnya adalah sekuense itu susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan sebuah kurikulum. Jadi lebih mudah dipahaminya kalau skop itu lebih ke materi apakah yang cocok, kalau sekuense itu adalah lebih ke materi seperti apakah yang tepat diberikan kepada siswa
sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, sekuense itu juga diterangkan oleh Donald E. Orlowski dan B. Othniel Smith, di mana